Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat? Sehat. Bicara apa Mbak Ayu? Mesti tadi pagi sudah sarapan belum? Harus jaga kesehatan ya. Untuk hari ini mohon maaf sekali untuk kelas 3 karena berkaitan tadi ada wali kelasnya izin ya, ada berhalangan hadir karena sudah keluar. Jadi Bu Evi tadi pesan sama Bu Diati untuk merangkap kelas 3. Sekarang Bu Guru atur di sini yaitu untuk kelas 3. Kemudian kalau Bu Diati ini wali kelas 4 ya. Kelas 4 di sebelah sini. Mohon maaf sekali kita harus berkumpul dalam satu ruangan. Kemudian untuk hari ini pembelajaran yang akan dilakukan untuk kelas 4 kita membahas mengenai IPS, yaitu mengenal sumber daya alam. Nah, untuk mengatur waktunya sekarang silakan kalian buka dulu bukunya halaman 52. Buku paket yang sudah disediakan silakan dibuka dulu, dibaca terlebih dahulu ya. Bu Guru akan beralih dulu ke kelas 3. Gimana anak-anak? Sudah siap untuk belajar belum? Sudah. Oke, untuk hari ini kelas 3 akan belajar mengenai membuat karangan sederhana berdasarkan gambar seri. Ya. Nah, dari karangan sederhana itu nanti kamu akan belajar membuat kalimat yang diuntai menjadi paragraf. Dalam paragraf otomatis ada beberapa kalimat. Nah, untuk materinya silakan dibaca terlebih dahulu. Anak-anak buka LKS-nya yang sudah dibawa atau tidak hari ini? Bawa ya, karena sudah ada jadwalnya pasti sudah bawa dong. Nah, sekarang silakan dibuka dulu halaman 25. Dibaca terlebih dahulu. Tidak ramai ya? Oke, gimana kelas 4? Sudah selesai belum membacanya? Oke, gimana? Ada yang bisa menyimpulkan dari materi yang sudah dibaca? Belum? Apa yang tadi bukannya sudah baca atau materinya? Tadi materi apa yang sudah dibaca? Sumber daya alam. Oke, karena belum mengambil dari materinya, intinya gimana Bu Guru jelaskan terlebih dahulu. Nah, sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang bersumber dari alam, yang manfaatnya untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Iya. Nah, ada beberapa jenis sumber daya alam yang ada di dunia ini, yaitu ada sumber daya alam hayati dan non hayati. Kalau sumber daya alam yang hayati, ya itu adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya ada hewan dan tumbuh-tumbuhan. Nah, kemudian kalau non hayati, contohnya apa? Siapa yang bisa mencontohkan? Apa Mas Tri? Gimana? Batu bara. Oke, boleh. Nah, batu bara itu kalau dimasukkan dalam sifat dari sumber daya alam, masuknya di sumber daya alam yang dapat diperbaharui atau tidak diperbaharui? Oke, good job Mas Tri, terima kasih. Tepuk tangan untuk Mas Tri. Oke, tadi kita sudah singgung ya mengenai sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui. Kalau yang dapat diperbaharui itu berarti yang apa? Yang bisa ditanam untuk Yang bisa dapat kita gunakan terus-menerus. Kalau yang tidak dapat diperbaharui berarti jumlahnya itu terbatas. Maka apabila sumber daya alam yang terbatas itu harus bagaimana cara kita biar menghemat sumber daya alam itu. Contohnya apa? Mbak Nova bisa dibantu? Ada jawaban? Oke, contohnya apa? Kita harus menghemat sumber daya alam yang terbatas tadi jumlahnya, kemudian menggunakan secukupnya. Oke, sekarang untuk mengatur kegiatannya, silakan anak-anak buat kelompok dulu, diatur tempat duduknya ya. Guru tinggal dulu ke kelas 3. Gimana anak-anak? Sudah selesai belum baca materinya?
lanjut membaca ya, guru akan menjelaskan mengenai bagaimana cara menulis karangan sederhana berdasarkan gambar seri. Nah, dari karangan sederhana tadi sudah disinggung ya, adalah membuat paragraf atau karangan, otomatis kita akan membuat kalimat. Nah, contohnya kalau kita membuat cerita karangan bisa diambil dari berbagai kehidupan yang ada di sekitar kita atau pengalaman kita sendiri. Nah, dari pembuatan karangan itu ada berbagai macam aturan. Contohnya dalam penulisan kalimat. Coba tadi sudah baca toh, kalau mau membuat kalimat yang paling depan harus menggunakan huruf apa? Huruf besar atau huruf kapital, betul. Kemudian kalau selesai menyelesaikan satu kalimat, tik, rampung, sudah selesai, harus diberi tanda apa? Oke, good job, bagus. Sekarang anak-anak dibuat dulu, diatur tempat duduknya. Kita akan berdiskusi kelompok untuk membuat satu karangan sederhana. Oke, diatur dulu tempat duduknya ya. Gimana ini kelas 4? Sudah siap tempat duduknya? Sudah. Oke, setelah diatur, nah sekarang guru beri tugas kelompok dikerjakan secara berkelompok ya. Nah, nanti kalau ada kesulitan bisa tanya sama guru. Kemudian diskusikan dengan teman, semuanya harus bekerja sama ya. Tidak ada yang bercerita sendiri atau bahkan main. Jadi dalam kelompok itu harus dibagi tugasnya. Oke? Oke. Guru ke kelas 3 dulu ya. Gimana kelas 3? Sudah dibuat ini kursinya, pengaturannya? Oke. Nah, sekarang guru beri tugas. Ini ya, Pak Adi. Remember. Nah, di lembar kerja tadi itu ada gambar seri. Ada berapa gambar seri ya? Oke, betul, di situ ada 4 gambar seri. Nah, nanti di situ sudah ada urut-urutannya dari nomor 1, 2, 3, dan 4. Nanti kamu membuat berapa paragraf berarti? Kalau ada 4 gambar, dibuat berapa paragraf? 4 paragraf. Oke, dikembangkan sederhana saja. Kalimatnya pendek, tidak apa-apa ya. Tapi harus mengikuti aturan yang tadi. Kalau mau membuat kalimat, awal kalimat harus menggunakan huruf besar atau huruf kapital. Selesai kalimat harus diberi tanda titik. Oke, kalau selesai paragraf selesai, pindah ke paragraf selanjutnya. Nah, dalam paragraf ada lagi diberikan apa? Kita harus menuliskan menjorok. Contohnya seperti ini ya. Nah, untuk paragraf awal harus ditulis lebih menjorok ke dalam ya. Kalau sudah sampai titik selesai di paragraf pertama, pindah ke paragraf berikutnya, juga harus menjorok dan diakhiri dengan tanda titik. Sudah paham belum? Nah, silakan dikerjakan secara berkelompok dan didiskusikan terlebih dahulu. Gimana untuk kelas 4? Aman? Sudah selesai belum? Ada kesulitan? Oh, alhamdulillah bisa. Berarti sudah selesai ya? Oke, kalau sudah selesai langsung saja nih perwakilan kelompok 1 mau maju. Ya, silakan maju. Pre-memori. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah mempresentasikan hasil kelompoknya di depan. Tidak rame ya. Guru ke kelas 3 dulu. Oke? Oke. Kelas 3 sudah selesai belum ini? Sudah. Ya, terima kasih kalau sudah. Karangannya, ya ini kok suaranya lemes sekali. Oh, ya mau lapar. Nanti sebentar lagi kita istirahat ya. Sebentar lagi istirahat. Kita selesaikan dulu pembelajaran kita hari ini. Nah, tadi udah selesai teman-teman ya? Sudah belum? Sudah. Oke, kalau sudah sekarang perwakilan bergantian. Kelompok 1 maju dulu ya. Pre-memori. Oke, teman-teman sudah selesai semua dalam pembelajaran hari ini. Nah, tadi untuk kelas 3 sudah menyelesaikan mengenai karangan sederhana. Apa yang dapat kamu ambil dari pembelajarannya tadi? Yang pertama, bisa disebutkan Mbak Yuli? Kalau
hayati dan menghayati. Betul sekali, bukan Budiati ya, tapi sumber daya alam hayati. Sebelum pembelajaran ini kita tutup, biar semangat ini, mau istirahat juga, mau isi lagi tenaganya, kita tepuk semangat dulu boleh? Boleh ya, tepuk semangat. Oke, terima kasih. Untuk hari ini pembelajaran Guru cukupkan sampai sekian. Nanti silakan dipelajari lagi ya mengenai contoh-contoh sumber daya alam yang ada di sekitar kita untuk kelas 4 dan kelas 3 nanti silakan dipelajari lagi mengenai materi karangan sederhana dan bagaimana cara pembuatan kalimat yang baik dan Oke, Bu Guru akhirnya